Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu banyak rezekinya. Kali ini aku mau kasih kepada kalian semua tutorial bagaimana membuat gugatan perdata perbuatan melawan hukum tentang sengketa pertanahan. Baiklah, langsung saja. Pertama, tentukan di mana pengadilan negeri yang dituju untuk menggugat dan tentukan tempat dan tanggal pendaftaran gugatan beserta perihal gugatannya. So, pastinya perbuatan melawan hukum ya. Contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat surat gugatannya di sini aku tuliskan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Bungur, Kemayoran, nomor 9, Jakarta Pusat. Halnya perbuatan melawan hukum. Kemudian ada tanggal. Kedua, adanya identitas advokat kalian, tanggal surat kuasanya, beserta identitas kalian sebagai pemberi kuasanya. Misal, Kalian bisa lihat contohnya, ada nama kuasa hukum, ada nama dan alamat kantor hukum, ada tanggal pemberian kuasanya, dan ada kalimat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama. Nah, kalian langsung buat dan tuliskan ini. Ketiga, adanya kalimat untuk selanjutnya sebagai penggugat. Maksudnya adalah untuk penegasan bahwa kalian itu sebagai penggugat. contohnya seperti ini. 4. Adanya identitas dan domisili tergugatnya. Adanya kalimat untuk selanjutnya sebagai tergugat. Nah, kalau tergugat lebih dari satu, ya berarti tinggal tegaskan saja urutan masing-masing tergugatnya. Contohnya seperti gini. Tapi di tutorial ini aku hanya mencontohkan satu tergugat saja. Saya tegaskan aja tergugat. Di sini saran saya, ya, pastikan uraian positanya dituliskan dengan jelas dan terang berdasarkan bukti adanya peristiwa hukumnya. Ya, biasanya saya menggunakan rumus 5W1H. Apa itu? When, where, who, why, what, dan how. Kalian bisa lihat contohnya bahwa penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Kebun Siri, Jakarta Pusat dengan alas hak tanah berdasarkan surat atau sertifikat nomor bla 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 seluas 5.000 meter yang objek tanah penggugat berbatasan dengan misal sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya Kebun Siri, sebelah timur berbatasan dengan tanah dan rumah milik A, sebelah utara berbatasan tanah milik B, dan sebelah selatan berbatasan dengan gedung milik C. Kemudian bahwa pada tanggal 29 Mei 2009 tanpa seizin dari penggugat, tergugat melakukan penguasaan tanah milik penggugat, dan selanjutnya kalian tuliskan aja kronologi atau peristiwa hukum berdasarkan kasus tanah yang kalian alami masing-masing. Kalau di sini aku hanya mencontohkan bagaimana format gugatan dan sedikitlah contoh kasusnya seperti yang aku tuliskan yang ini, yang pada intinya tentang misalnya penguasaan tanah tanpa seizin pemilik tanah. Dalam posita ini aku mencontohkan poin-poin yang terpentingnya saja, misal terkait dengan pasal-pasal perbuatan melawan hukum atau PMH. Di sini aku tuliskan bahwa perbuatan tergugat yang menguasai tanah penggugat tanpa izin
adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365, pasal 1366, pasal 1367 KUH Perdata. Ini pasal-pasal yang sering dikaitkan dalam gugatan perdata PMH. Lalu tentang kerugian material dan imaterial, tuliskan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi penggugat yang dapat diperhitungkan secara material maupun imaterial. Adapun perhitungan kerugian material adalah sebagai berikut. Di sini aku tuliskan harga tanah berdasarkan NJOP, nilai jual objek pajak per meternya 1 juta. Dikalikan 5.000, luasnya tadi ya 5.000 meter. Jadi nilai yang dapat diperhitungkan 5 miliar rupiah. Kalian juga bisa hitung berdasarkan penilaian KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Karena hitungan ini yang secara real dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian kerugian imaterial. Ya, di sini dituliskan bahwa kerugian imaterial yang dialami penggugat adalah rasa tidak aman, tidak nyaman, yang terus membayangi dikarenakan tidak dapat memanfaatkan objek tanah milik penggugat yang sungguh sulit dihitung. Namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini, kerugian imaterial yang diderita oleh penggugat jika dinilai dalam bentuk uang, kalian bisa taksir berapa. Di sini saya contohkan misalkan 2 miliar. Kemudian ada tentang sita jaminan konservatoire beslak. Di sini dituliskan bahwa untuk menghindari kerugian yang timbul, maka untuk memenuhi tuntutan penggugat, dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atau konservatoire beslak atas sebidang tanah dengan 1 unit rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat. Kenapa adanya ini? Sebagai jaminan terhadap adanya ganti kerugian apabila gugatan kalian dikabulkan oleh hakim. Lalu tentang putusan serta-merta. Misalnya, gugatan ini bisa dijalankan lebih dulu atau serta-merta, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sebagaimana pasal 180 ayat 1 Herzien Island Reglement HIR. Kalimatnya seperti ini, bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana pasal 181 HIR, sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan dijalankan serta-merta. Saran saya, petitum atau tuntutan kalian jangan sampai keluar dari konteks posita kalian tadi. Contohnya, berdasarkan seluruh uraian di atas, maka penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah di Kebon Siri, Jakarta Pusat dengan sertifikat nomor bla 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 seluas 5.000 meter. 4. Menghukum tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh penggugat, yakni sebesar 7 miliar dengan perincian: A. Material sebesar 5 miliar rupiah, imaterial sebesar 2 miliar rupiah. 5. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan terhadap sebidang tanah dengan rumahnya yang terletak di Kebon Siri, Jakarta Pusat. 6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau with forbar bitspora. 7. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum penggugat.
tanda tangan plus ditaruhkan materai 10.000. Begitulah tutorial membuat gugatan perdata perbuatan melawan hukum tentang sengketa tanah. Oke, sekian info dari saya. Semoga selalu sehat dan selalu pandai rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.